Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Zia. Waalaikumsalam Bu Ina. Ini saya lagi ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengan Ibu selaku kepala sekolah. Baik, Bu. Ibu terlihat lelah, Bu. Silakan Iya, duduk dulu, Bu. sekali. Silakan Terima diminum kasih dulu. Bu. Terima kasih. Disambi, monggo. Iya, terima kasih. Ini saya kan habis ngajar full ya Bu. Ini nanti Ya, siang mau ada kegiatan ekskul PMR Bu. ya, Bu. Ini merasa lelahnya double ini Bu saya. Jadi saya ke sini menemui Ibu Ya. ingin Tujuannya? meminta kebijakan Ibu bagaimana ini untuk mengatasi uh, keaktifan anak dalam ekskul PMR Bu. Supaya Keaktifan bisa murid aktif yang seperti lagi. apa, Bu? Ya. Ya anak-anak sudah mulai bosen Bu karena saya hanya bisa memberi materi teori tentang ke-PMR-an. Sedangkan pelatihnya sudah tidak berkenan lagi Bu untuk kemarin Mas Aji itu sudah 2 kali ke sini ternyata tidak Ya. berkenan lagi gitu. Tujuannya? Makanya ya saya ingin dibantu oleh Ibu kebijakannya supaya ada pelatih baru Ibu. Oh, permohonan pelatih baru terkait dengan ekskul PMR nih, Bu Zia. Karena siswanya Pelatih sekarang sudah. baru, Kenapa Bu? pelatih baru untuk ekskul PMR mendampingi Bu Zia selaku pembina ekskul nggih. Ya, Ya. jadi Apakah selama ya? supaya nanti siswanya itu termotivasi lagi Bu. Iya, Bu. Selama ini kesempatan apa yang sudah Ibu dapatkan, Bu? Selama menjadi pembina PMR ini? Saya sudah banyak ngasih materi teori Bu. Cuman Ibu kan tahu saya tidak ahli dalam praktek ke PMR-an. Ini juga ekskul baru di sini. Jadi saya belum berpengalaman Bu. Hanya materi teori saja atau misalnya video dari YouTube saja. Yang sudah Ibu lakukan selama ini apa, Bu? Sudah memberikan banyak apa sih ya? Saya sudah sering-sering membina, saya sudah sering memotivasi anak, saya sudah sering ngasih materi-materi, saya sering menampilkan layar LCD, tapi kan mereka ingin praktek langsung, Ibu. Oh, Iya, sedangkan waktu itu Ibu berkeberatan untuk memanggil pembina dari PMING dengan alasan biaya. baik, Bu. Ini bagaimana Hambatannya apa, Bu Zia? PMR-nya? Iya, hambatan apa saja yang Bu Zia alami selama ini? Jadi saya pertama merasa kelelahan ya Bu. Saya kelelahan sudah 30 jam aja ditambah saya menjadi pembina ekskul PMR. Setelah itu saya merasa tidak percaya diri Bu ketika akan melakukan praktek. Saya hanya bisa ngasih teori-teori saja. Terus akhirnya kan siswanya semakin berkurang Bu yang mau berangkat PMR. Ya, seperti itu. Kemudian Bu, kekuatan apa Bu yang Ibu miliki selama ini untuk merangkul murid-murid tersebut dalam ekskul PMR? Bukan selaku pembina, Gi? Ya saya sering curhat dari satu anggota PMR Madya.
Dari satu anak ke anak yang lain, saya sudah sering curhat bagaimana perasaannya mengikuti PMR, apa keinginan kamu. Hampir semuanya itu inginnya praktek, Bu. Bosen, PMR cuman kayak gini aja, Bu Guru, kayak gitu. Baik, Bu Zia. Kemudian bagaimana solusinya, Bu? Jika seperti itu, Bu. Ya, saya minta ada bantuan tenaga sukarelawan yang membantu kegiatan PMR, Bu. Baik, nanti saya usahakan ya, Bu. Nah, kemudian jika dari pihak PMI atau relawan yang membantu Bu Sia selaku pembina eskul belum ada, apa solusi lainnya, Bu? Ya, saya ingin ada pembantu pembina lagi, Bu. Jangan cuma saya sendiri. Kadang saya capek, Bu. Ya, baik. Saya bisa pahami ya, Bu. Iya, supaya bisa gantian untuk mengisinya, gitu. Oke, Ibu Sia. Kemudian rencana kedepannya bagaimana, Bu Sia, di dalam ekskul PMR ini? Ya kan Untuk sudah ada menyikapi. program-programnya ya, Bu. Sudah ada program-programnya. Materi sudah saya sampaikan yang teori-teori, tapi kan untuk praktek itu masih sangat kurang, Bu. Ya, berarti Bu Zia akan berkolaborasi dengan pembina luar atau relawan PMI Ya, untuk hal prakteknya semacam pembidaian, pembalut iya seperti luka, itu. dan Iya, sebagainya. iya, Bu. Apalagi Cukup itu jika aja karena kalau kalau biasanya kalau ada pelatih dari luar itu anak-anak semangat, Bu, untuk berangkat PMR lagi. anak-anak semangat untuk berangkat PMR lagi. PMR lagi. Nah, tujuannya saya kan ingin biar PMR-nya itu hidup kembali, Bu. Sedangkan saya sudah capek, sudah lelah gitu. Oke, baik. Nah, berarti setelah sudah ada pembina PMR dari luar ataupun ada pembina tambahan dari sekolah, pembina ekskul, apalagi rencana Ibu? Ya nanti ada program-program yang memang kita lakukan untuk membangkitkan lagi semangat itu, Bu. Jadi nanti saya bisa berkolaborasi dengan sukarelawan kan dari PMI atau misalnya ada pembina baru yang membantu saya. Jadi saya tidak merasa sendiri gitu, Bu. Dan anak-anak juga semangat lihat pembinanya itu semangat seperti itu. Ya, berarti untuk membangkitkan semangat Buziah juga dan juga untuk menambah ilmu Buziah ya. Iya, Berarti iya, ya sambil belajar dari pembina luar yang mungkin iya, sudah lebih terlatih. lama Hmm. di dalam bidang PMR seperti itu. Iya, betul, Bu. Baik, Ibu itu rencana yang bagus ya, Bu. Kemudian tanggung jawab setelah melakukan kolaborasi dengan pembina ataupun relawan PMR itu bagaimana, Bu, nantinya, Bu? Saya ingin terus berkomitmen ya. Saya ingin terus memajukan ke PMR-an di SMP 3 Bulakamba ya, Bu. Saya ingin PMR-nya itu maju seperti halnya ekskul-ekskul yang lain, Bu, yang dapat anak-anaknya itu merasa bangga menjadi bagian dari anggota PMR Madya SMP 3 gitu loh. Jadi saya ingin tetap membina, tetapi dengan syarat itu, Bu, dengan bantuan dari eh, tenaga luar yang lebih terlatih gitu. Karena saya sendiri, mohon maaf ya, ini
kurang terlatih Bu dalam mendampingi anak-anak untuk ekskul PMR. Baik Bu, untuk membantu Bu Zia dalam menjalankan aksi tersebut, siapa saja Bu yang akan dilibatkan? Nah, terutama kan Ibu sebagai kepala sekolah dan bendahara untuk bisa menganggarkan dana Bu. Jadi terus juga nanti ada kegiatan apa dan apa, saya mohonlah Bu, wong Ibu sudah meminta saya untuk jadi pembina, ya Ibu harus rela untuk mendanai segala kegiatan PMR Bu. Gitu. Jadi Ibu juga perlu mendukung selaku kepala sekolah. Ini mohon maaf ya Bu ya. Jadi ada Ibu minta Ya, diadakan kegiatan PMR, Ibu juga harus meluangkan dana dari sekolah untuk kegiatan PMR ini. Kalau iya. yang kemarin kan Ibu kan melarang kan, nggak usah pakai pembina luar, cukup cukup saya saja. Cuman sampai sekarang itu saya merasa kesulitan Bu. Saya merasa lelah, merasa kesulitan untuk bisa mendampingi anak-anak dalam ekskul. Baik Bu, saya bisa memahami apa yang Ibu rasakan. Bu Zia, saya akan mengusahakan apa yang menjadi unek-unek di hati Ibu. Saya akan berkolaborasi dengan bendahara sekolah untuk menganggarkan tambahan pembina dan juga untuk mendukung program-program PMR. Seperti itu, Ibu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Saya tunggu ininya. Baik, Bu. Siap. Bu Zia sudah Iya. menyampaikan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya. Saya ingin menanyakan bagaimana Bu perasaan Ibu setelah kita berdiskusi untuk menuju kegiatan yang lebih baik ya Bu. Iya. Bagaimana Bu? Ya, setelah saya berkonsultasi dengan Ibu selaku kepala sekolah, saya merasa Ibu sudah mendengarkan unek-unek saya itu, saya sudah merasa senang Bu. Ibu meluangkan waktu untuk saya itu saya merasa senang. Kemudian apalagi Ibu akan mengusahakan untuk pendanaannya supaya PMR kita itu semakin maju. Terima kasih. Sama-sama. Baik, Bu Zia. Selain perasaan tersebut, perasaan yang Ibu sampaikan, ada lagi Bu? Cukup Bu. Cukup. Iya, ini saya mau ada jam lagi. Saya mohon pamit nih Bu. Iya, Bu Zia. Ini waktunya. sama-sama Bu Zia. Terima kasih banyak. Mohon maaf juga saya selaku kepala sekolah barangkali ada salah kata ataupun perbuatan saya ya Bu, mohon dimaafkan. Iya Bu, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.